Akibatnya permukaan tanah akan amblas dan menjadi cekung yang akan terisi air dan berbentuk danau. Musim panas atau musim gugur, gletser ini akan mencair dan mengisi cekungan-cekungan dan akhirnya membentuk danau. Danau merupakan perairan yang sekelilingnya terdapat daratan dan terletak di daerah cekungan. Tapi nggak semua danau sama ya kids. Ada danau yang terbentuk karena gempa, ada yang karena pengikisan atau erosi. Tapi ada juga danau yang terbentuk karena buatan manusia. Berdasarkan Hidrosfer 2018, berikut ini 7 jenis danau berdasarkan proses terbentuknya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Danau tektonik. Danau tektonik merupakan danau yang terbentuk karena adanya proses perubahan bentuk kulit bumi. Kulit bumi ini bisa terlipat, patah, dan juga bergerak. Jadi saat terjadi gempa, maka kulit bumi nantinya bisa patah. Akibatnya permukaan tanah akan amblas dan menjadi cekung yang akan terisi air dan berbentuk danau. Danau tektonik yang ada di Indonesia yakni Danau Poso, Danau Tempe, Danau Tondano, Danau Singkarak, dan Danau Towuti. Danau vulkanik. Danau vulkanik atau danau kawah merupakan danau yang terbentuk dari hasil aktivitas gunung berapi. Ketika gunung api meletus, batuan yang menutupi kawah akan terlempar dan meninggalkan bekas lubang. Pada saat hujan turun, lubang kawah secara perlahan akan terisi dengan air dan kemudian membentuk danau. Danau vulkanik yang ada di Indonesia diantaranya Danau Kerinci, Danau Kawah Bromo, Danau Gunung Lamongan, Danau Batur, dan Danau Kelimutu. Danau tektovulkanik. Danau ini terbentuk karena gabungan proses tektonik dan vulkanik. Ketika gunung api meletus, sebagian tanah dan batuan yang menutupi gunung longsor yang akan membentuk sebuah cekungan. Danau tektovulkanik di Indonesia salah satunya adalah Danau Toba. Danau Karst. Danau Karst atau dolina ini merupakan danau yang terbentuk dari proses erosi atau pelarutan batuan kapur oleh air hujan di wilayah batuan berkapur. Pelarutan batuan ini menghasilkan cekungan yang akan terisi air hujan dan terbentuk danau yang disebut dolin. Danau Karst memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dolin yang juga disebut Uvala. Lebih besar juga dari Uvala yang bernama Porje. Salah satu danau Karst di Indonesia ialah Gunung Kidul di Yogyakarta. Danau glasial. Danau ini terbentuk akibat pengikisan dasar lembah oleh gletser. Ketika musim panas atau musim gugur, gletser ini akan mencair dan mengisi cekungan-cekungan dan akhirnya membentuk danau. Danau glasial yang ada di dunia antara lain Great Lake, Finger Lake, dan Superior Lake. Danau Tapal Kuda. Danau ini terbentuk dari material hasil erosi yang terendap saat kecepatan aliran sungai menurun. Pengendapan ini menutup aliran sungai pada mender sehingga mender terpisah dari aliran sungai yang baru. Mender sungai yang terpisah dan terisi air kemudian membentuk danau seperti Tapal Kuda. Danau ini juga kerap disebut sebagai Kalimati atau Oxbow Lake. Di Indonesia, Danau Tapal Kuda beberapa ada di tepian sungai Kalimantan. Waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan danau yang terbentuk lewat pembuatan bendungan aliran sungai. Selain buatan manusia, waduk atau bendungan juga bisa terbentuk karena proses alami seperti longsor. Contohnya, Danau Pengilon di Dieng dan Telaga Salangan di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Fungsi waduk ini juga beragam, bisa untuk menampung air, mencegah banjir, pembangkit listrik, budidaya ikan, pertanian, dan rekreasi. Waduk buatan manusia antara lain Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling, Waduk Gajah Mungkur, dan Waduk Kedung Ombo. Nah, kids, itulah beberapa jenis danau yang ada di seluruh dunia.
Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!